Shalom Gereja Isa Al-Masih MD6. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Yes, pastikan setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tentunya atas kasih dan setianya kita dapat berkumpul pagi hari ini tentunya dalam kondisi sehat. Dan sukacita untuk mengikuti kegiatan Inspiring Worship. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan tentunya saya Vicky Taniadi siap untuk memandu jalannya hari ini. Acara yang diprakarsai oleh Departemen Koinonia Sinode Gereja Isa Al-Masih. Dan juga bekerja sama dengan Gereja Isa Al-Masih MD6 untuk memperlengkapi setiap kita dalam bidang musik dan pujian. Dan tentunya ada beberapa kegiatan utama pada acara hari ini. Di antaranya adalah kegiatan service time, terus kemudian ada kegiatan coaching klinik yang terbagi ke dalam 3 sesi. Dan nanti diakhiri dengan closing. Teman-teman sudah siap semuanya? Yang siap katakan Infire to Inspire. Siap? Kalau saya nanti bilang Inspiring Worship, teman-teman bilang Infire to Inspire. Sekali lagi, Inspiring Worship. Sekali lagi, Inspiring Worship. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih untuk seluruh penaja ataupun sponsor dalam kegiatan hari ini. Di antaranya ada Budi Sanjaya Motor, Laker, Klinik Pratama Adi Mulia, Heavenly Coklat Bali, Bapak Iwan Gunawan, Holnek, Gia Budiman, Tuna Security, SPKOM Gia Cikutra, PDM Nezar, Villa Melodia, Diaken Julius Irawan, Gamanesia Tour dan Gia TKI. Boleh kita berikan apresiasi untuk seluruh penaja ataupun sponsor yang telah mendukung kegiatan pada pagi hari ini. Dan untuk memulai kegiatan hari ini saya undang teman-teman dan Bapak Ibu semuanya untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan buka dalam doa dan turut mengundang Bapak Pendeta Musalam untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur untuk momen yang spesial pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyelenggaraan yang sudah dipersiapkan semuanya. Semuanya oleh karena rencana dan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk Departemen Koinonia dan juga MD6 yang sudah memberikan, mempersiapkan semua acara dan juga untuk seluruh panitia. Kami mengucapkan syukur. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk para sponsor, donatur yang juga telah memberikan hati mereka untuk mendukung acara ini sehingga terselenggara. Baik pribadi-pribadi, baik perusahaan yang ada, Tuhan Engkau yang akan memberkati mereka. Demikian pula ya Bapak, kami mengucapkan syukur untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan jalan akan acara ini terselenggara dengan baik. Dan saat ini kami pun juga menyerahkan berdoa untuk para yang akan menyampaikan materinya ya Tuhan dalam coaching klinik yang ada. Tuhan Engkau juga yang akan menyertai mereka, Tuhan pakai mereka untuk memperlengkapi seluruh peserta yang sudah Engkau hadirkan pada saat hari ini. Dan setiap kami akan menikmati sukacita dalam persekutuan ini, setiap kami akan menikmati sukacita ketika kami diperlengkapi dan semakin diperlengkapi untuk kami siap melayani Tuhan dengan pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih. Kami dipersiapkan untuk memberkati gereja-gereja lokal, Gereja Isa Al-Masih di MD6 ini. Terima kasih, kami menyerahkan acara ini, kegiatan ini dari awal sampai akhir dalam tangan kasih-Mu, dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara MD6. Apa kabarnya? Amin. Semoga kita akan selalu baik-baik di tengah-tengah pertemuan kita ini. Guys, yang siap untuk diperlengkapi dan belajar lebih lagi. Kita sama motos kanan kiri kita dong yuk. Haleluya. Come on. Kita mau bertepuk tangan. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Kita sama-sama mau nyalakan api semangat kita dalam pelayanan. Haleluya. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti.
asing setiap kami. Tapi Kau tetap di sini Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kau tetap melihat kami untuk layak dikasihi. Kau tetap melihat kami layak untuk melayani-Mu Tuhan, layak untuk menyembah-Mu. Ini ungkapan kami Tuhan, bahwa kami tahu hidup kami adalah salah satu bentuk penyembahan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
Ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu. I worship you, I adore you, I praise you, Jesus. Ever and ever, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami para pelayan-pelayan Tuhan hari ini ada bersama-sama di bait-Mu yang kudus, berfellowship bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami siap untuk diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang qualified dari hari ke hari. Sehingga Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan bukan pelayanan yang biasa-biasa saja, tapi pelayanan yang kami kerjakan adalah pelayanan yang luar biasa, yang mendatangkan berkat, kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat yang kami layani ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan berikan kepercayaan untuk ambil bagian di dalam pelayanan bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk menangkap semua visi Tuhan ini, semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami secara antusias ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan akan pelayanan kami ini sepenuhnya di dalam perkenanan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut akan pengajaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yes, jangan duduk dulu. Ya, tadi katakanlah apa namanya? Iya. Iya, apa namanya? Kalau saya katakan inspiring worship, ya, saya ingin melihat sejauh mana spirit inspiring para pelayan Tuhan. Kalau masih letoy-letoy, 15 menit gak akan pernah berhenti. Ya toh? Inspiring worship, inspire to inspire. Ya toh? Sampai spiritnya sampai di mana? Inspiring worship. Inspire to inspire. Alah, masih banyak yang ini loh, kadang-kadang kelemahan para pelayan Tuhan. Ya toh? Fire to inspire. Ya toh? Kelemahan para pelayan Tuhan. Waduh, kalau dibangun, ayo saudara-saudara kita memuji Tuhan. Begitu jadi jemaat, jadi penonton. Jaim. Ayo, iya apa ya? Ngakulah. Ini nggak boleh, di panggung sama di bangku harus sama. Di panggung ya toh membawa semangat, ya toh, di bangku mendorong jemaat. Ya toh, nah itu baru, ya toh. Jangan jaim, kalau masih ada yang jaim, 15 menit tak habiskan untuk itu. Inspire worship, inspire to inspire. Inspiring worship. Inspire to inspire. Masih ada yang jaim. Anak-anak muda. Jangan jaim, hello. Inspire worship, inspire to inspire. Ya toh, dikepalkan tangannya. Nanti kalau masih ada yang enggak diangkat tangannya, 15 menit habis. Inspiring worship. Inspire to inspire. Oh, Pak Simon masih jaim, Pak Simon. Pendeta Simon masih jaim tuh, begini aja. Ayo, nggak mau saya. Ayo.
Oh, katanya maju ayo. Ayo, nggak boleh jaim satupun. Ya toh, inspiring worship. Inspire to inspire. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Baik saudaraku yang kasih puji Tuhan, sekalipun kita itu katakanlah berapa persen dari para pelayan Tuhan di gereja Salmasi MD6, tapi saya mau, kami rindu dari kelompok kita yang ada ini bisa membakar ya toh para pelayan-pelayan Tuhan dengan spirit inspiring. Amin. Ini loh katakanlah kenapa sih Departemen Koinonia dan bekerja sama dengan MD6 kita mengadakan inspiring worship. Saya bersama dengan Ketua Departemen Koinonia, Pendeta Eliva, silahkan ini. Ya, berdiri. Nah ini Departemen Koinonia. Nah, Ketua MD6, siapa yang belum kenal? Kalau belum kenal berdiri Pak. Nah ini Pendeta Elia. Ya, penggagas inspiring worship. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Kenapa kita harus mengadakan event seperti ini? Kerinduan kami, terus terang, saya Pendeta Elifas, Pendeta Elia, Pendeta Yusak ini Biro PAJ 2. Ya toh, ini sebenarnya tuh sudah generasi baby boomer. Loh iya, karena sudah umur 56 lebih. Ya toh. Tapi kami mau, ya toh, kami mau rekan-rekan semua yang masih muda belia ini harus memiliki spirit inspiring yang luar biasa. Karena apa? Pergumulan kami, tangisan kami adalah gereja Salmasi itu sebenarnya itu bisa. Itu umurnya sudah berapa itu? Dari 49 ke sekarang berapa itu? 80 77 tahun umur Isa Al-Masih loh. Sebenarnya sudah tua, sudah laule. Ya toh. Kenapa masalahnya kita ini katakanlah dalam tanda kutip kalah bersaing. Saya menangis karena apa? Kadang-kadang dari sekolah minggu Isa Al-Masih dibesarin dari remaja ke pemuda sudah mulai bekerja, ciao. Ya apa enggak? Ini loh keprihatinan kami. Ada apa? What happened? Ada apa ini? Kita jangan buru-buru menyalahkan gereja lain. Wah gara-gara itu. Nah sebenarnya itu daripada kita menyalahkan gereja lain, mari kita berbenah diri. Sebenarnya kita bisa. Ya, inspiring worship atau katakanlah ibadah yang membangkitkan semangat. Ya, dasar firman Tuhan di renungan yang singkat ini adalah di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang kasih, satu ayat firman Tuhan ini adalah sebenarnya ayat pastoral yang ingin memotivasi kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Paulus prihatin dengan jemaat yang dirintisnya. Karena apa? Jemaat Roma lahir dari penduduk yang tanda kutip duniawi, karena Roma pada waktu itu adalah kota metropolitan. Ya, gimnasium, ya toh. Di situ sudah ada pada abad pertama loh ya. Gimnasium sudah ada. Area pertandingan manusia lawan binatang, permisi kata, ya toh. Moralitas yang bobrok sudah ada waktu itu. Karena apa? Pelacuran bakti pun ada di kota Roma. Ya. Nah dari sinilah Paulus ingin memotivasi kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Ya toh, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Konteks pada waktu itu kita hadapi sampai saat ini. Apalagi zaman sekarang ini. Ya toh. Ini enggak gampang. Ya, terutama katakan generasi apa? Bawahnya generasi baby boomer, generasi X, generasi Z. Ya toh. Generasi milenium. Milenial kok milenial, ya toh. Ini cukup berat. Pemuda dan remaja
Terutama the next gereja Salmasih. Gak gampang. Tapi kalau kita mau pasti kita bisa. Pertanyaannya mau enggak kita? Kalau kita tuh nggak mau, hal yang sepele pun menjadi sulit. Ya. Tapi kalau kita mau, hal yang sukar pun pasti kita bisa. Gereja Salmasih, generasi muda, pasti bisa. Tapi itu kuncinya, ya toh. Janganlah hendaknya kerajinan bukan doa dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Next. Ya, kunci inspiring worship. Ya, kunci daripada ibadah yang membangkitkan semangat adalah pelayan Tuhan. Ingat, pelayan Tuhan, saudara dan saya, ini adalah kuncinya. Kenapa saya gereja-gereja yang lain memiliki magnet daya tarik tersendiri? Itu kuncinya adalah di para pelayan Tuhan. Bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya. Enggak. Enggak, saudara. Bukan itu masalahnya. Ya toh. Ingat, pelayan Tuhan di dalam konteks perjanjian lama, di dalam konteks perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, di situ pun ya toh, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Bait Allah non permanen. Dan di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa agar apa? Musa memilih para pelayan Tuhan. Para imam diambil dari keluarga Harun. Bukan dari keluarga yang lain. Para pelayan-pelayan bait Allah kemah suci yang lainnya, ya, tim paduan suara, tim pemuji, tim pemusik, semua yang memelihara perabot rumah tangga itu adalah dari suku Lewi, tidak dari suku yang lain. Nah ini, pelayan Tuhan dari dulunya adalah orang-orang yang spesial sebenarnya. Adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Jadi ini gak main-main. Kalau saudara sadar bahwa saat engkau diberikan tugas pelayanan, itu adalah spesial from God. Gak main-main itu. Kenapa? Banyak orang ingin melayani tapi mereka tidak memiliki kesempatan. Oleh sebab itu selagi kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, lakukan itu secara all out. Gitu loh. Ya, tugas karena apa? Tugas pelayan Tuhan adalah mengimpartasikan berkat dan kuasa Tuhan kepada jemaat. Ingat ini. Jangan pikir bahwa katakan seorang pemain keyboard itu enggak penting. Oh, yang penting suara keyboard. No. Jangan pikir pokoknya katakanlah suara drumnya bagus, ketukannya, iramanya bagus, enak. No, bukan itu. Atau pemain bass, pemain gitar. Bukan itu. Ya toh? Jemaat melihat ekspresi, performa, penampilan. Coba kalau pemain keyboardnya. Ya toh? Main drumnya begitu. Pok. Ya, pemain bass. Kalau lihat jemaat ini. Makanya saya suka ya toh, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, begitu pemain keyboard sampai geleng-geleng kepala itu. Mengalir dalam roh. Ya, pemain gitar itu. Ya, sambil berdiri. Kadang-kadang tuh kata saya paling sebel, kesebelan. Ya toh kata main gitar, katakan gitar enggak karu-karu sambil metingkurang. Ya toh. Hei, ya toh. Itu kalian anggap sepele. No. Ya toh.
Ya toh? Kerja imanmu tidak membawa berkat, kerja imanmu tidak lantas membuat engkau lebih berwibawa sebagai seorang pelayan Tuhan. Itu menjadi batu sandungan buat jemaat. Tapi kalau kalian metik gitar sambil tersenyum, sambil geleng-geleng kepala, ya toh, mengalir dalam aliran roh. Waduh, itu katakanlah hidup, saudara. Ya toh, aliran Roh Kudus itu mengalir. Gitu loh. Pemain drum bukan sekedar kencang-kencang memukulnya, tapi ada irama surgawi. Ini, ya toh, karena apa? Tugas pelayan Tuhan bukan sekedar aku bisa, aku mampu, enggak. Tapi apakah pelayan Tuhan bisa menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah jemaat? Apalagi WL, ya toh. Kadang-kadang, saudara-saudara, adakah sukacita? Loh, katakan mau, saudara-saudara adakah sukacita? Yang bertanya, adakah sukacita? Loh, hai saudara-saudara, ada sukacita hari ini dalam Tuhan. Oh iya kan, beda. Adakah sukacita saudara-saudara? Lu bagaimana kita bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan kalau kita itu nggak bisa, ya toh, menghadirkan roh Tuhan secara pribadi. Orang yang ada roh Tuhan dalam pelayanannya belum ngomong itu loh, ada daya tarik tersendiri. Aura surgawinya itu loh sudah mekar, sudah mereka, saudara. Ini loh, kenapa gereja-gereja yang lain memiliki magnet daya tarik? Bukan karena gedungnya yang mewah, tetapi hadirat Tuhan. Masalahnya para pelayan Tuhan sanggup enggak menghadirkan hadirat Tuhan. Sebab itu kenapa Tuhan memilih keluarga Harun dan suku Lewi. Mereka itu hidupnya itu harus kudus. Bahkan memegang mayat pun gak boleh. Ya, bersenggolan dengan barang-barang yang najis pun gak boleh. Karena apa? Pelayan Tuhan harus kudus. Karena apa? Konsekuensinya fatal kalau enggak. Di mana pelayan Tuhan yang gak ada kekudusan, hadirat Tuhan gak ada. Kepikir enggak kita para pelayan Tuhan selama ini? Ya toh, malam minggu dugem. Ya toh, hari Minggu main bass. Ya toh, malam Minggu hangout sampai jam 3 pagi. Hari Minggu main keyboard. Di sini ada? Oh, enggak ada pasti. Semua. Ya toh. Ya toh, malam Minggu adalah malamnya untuk intimasi dengan Tuhan. Loh itu loh saudara. Nah ini, lanjut. Ya, pelayan Tuhan yang inspiring, ayo next. Ya, pelayan Tuhan yang inspiring adalah ya pelayan yang selalu menjaga rohnya terus mana PPT-nya nih? Hai. Oh ya toh, nah ini main HP di atas ini. Main HP atau tidur itu? Ngeheng. Sorry kalau saya seudon, saudara ya. Saya berharap saya nggak seudon. Sorry. Iya, nah ini. Saudara-saudaraku yang kasih, ya toh. Pelayan Tuhan yang inspiring adalah pelayan yang selalu menjaga rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Bangun intimasi dengan Tuhan. Halo para pelayan Tuhan. Adakah engkau memiliki intimasi dengan Tuhan? Kapan? Kapan Pak? Di mana? Ya, every time and anywhere. Setiap waktu dan di mana saja kita bisa membangun intimasi dengan Tuhan.
Kalau saudara ya menunggu harus berlutut di kamar sendirian, langka saudara. Tapi saat saudara lagi nyetir mobil, saudara lagi naik motor, ya toh, saudara naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, saudara bisa nangis di situ. Itu yang sering kali saya alami, ya toh. Saya lagi naik motor, ya toh, saya menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mata fisik saya melihat jalan, tapi mata rohani saya memandang Tuhan. Itu loh, ya toh. Jadi intimasi dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja. Nah ini loh saudara, kalau kita para pelayan-pelayan Tuhan memilih intimasi dengan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu akrab, maka itu gampang kita mengimpartasikan kuasa Tuhan. Ini loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Era sekarang adalah era percepatan. Ya, zaman sekarang adalah zaman percepatan. Dan bicara tentang romu yang menyala-nyala itu bicara tentang bahasa metafora. Dan bahasa metafora ini berkaitan dengan api yang menyala-nyala. Api. Ya, toh? Dan kita tahu percepatan itu digerakkan oleh api. Betul enggak? Dulu zaman dulu tahun katakanlah zaman 60-an kalau ya itu katakanlah. Itu kereta apa? Apa tuh Pak Bambang? Kereta kelutuk itu apa namanya? Dari arang ya, dari batu bara ya. Sekarang tuh di Ambarawa masih ada itu. Ya. Ya, bulan yang lalu saya di Rawapening, itu ada kereta nguk, ya toh. Itu bahan bakarnya dari itu. Ya, tapi kata kita sambil lari pun bisa nyelip itu. Gitu loh. Gitu loh. Kenapa jalannya nguk. Gitu. Kenapa digerakkan oleh api yang masih manual. Ya, tapi setelah itu kereta api mulai dari bahan bakar solar. Sudah cepat. Tapi beberapa tahun ini saudara. Wush. Ya toh, 300-400 kilometer. Enggak kerasa. Ya toh, kita di atas kereta. Padahal katakan kalau kita lihat relnya itu di atas. Ya toh, apalagi pada larang sana. Ngeri saudara. Tapi kerasa enggak saudara yang pernah naik wush apa di sini? Kok masih jarang? Sekali-kali dong nyoba gitu loh. 350 saudara, itu saya sudah 2 kali nyoba itu. Enggak kerasa. Dan enggak ada bayangan yang ngeri karena apa? Teknologi perapian yang begitu, pengapian yang begitu canggih. Semuanya digerakkan oleh api. Era sekarang era percepatan. Kalau kita tidak bisa menangkap momentum ini, kita akan ketinggalan. Halo, generasi muda gereja Salmasih. Kalau kita nggak menangkap momentum ini, kita akan ketinggalan. Ya toh? Be confident, percaya dirilah bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan minder dengan gereja-gereja yang lain. Gereja Salmasih juga bisa. Gereja Salmasih bisa. Gereja Salmasih bisa. Ayo kita yel-yel ini ya. Ya toh? Pelayan gereja Salmasih, pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Ya toh? Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Yes. Ya toh? Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Oh, bisa dulu sekali. Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Yes. Ya toh? Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Pelayan terlalu semangat. Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Pelayan Tuhan gereja Salmasih bisa. Yes. Amin. Selamat mengikuti coaching klinik dan juga inspiring worship malam hari. Jadilah pelayan Tuhan yang selalu menyala-nyala dalam roh. Jangan kendor. Selagi Tuhan berikan kesempatan kalian untuk melayani, lakukan itu dengan hati yang tulus
dengan roh yang menyala-nyala, maka pasti engkau bisa menjadi berkat buat jemaat. Amin. Haleluya. Bapa kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan renungan firman Tuhan bisa mendasari kami para pelayan-pelayan Tuhan. Gereja Al-Masih, baik generasi muda, generasi remaja, generasi tengah, generasi tua bahkan. Biarlah Tuhan umur tidak menghalangi kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang inspiring di hadapan Engkau. Yang siap untuk mengimpartasikan akan berkat dan urapan-Mu kepada jemaat Tuhan yang kami layani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan pelayan-pelayan-Mu selanjutnya di dalam pimpinan, di dalam urapan kuat kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan acara selanjutnya pun di dalam berkat pertolongan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi kita mau berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kalau tadi kita sudah sama-sama dikukuhkan imannya melalui firman, maka saat ini kita akan dikobarkan inspirasinya tentunya dengan menggunakan aksi. Dan aksi yang akan diberikan adalah 3 sesi coaching klinik. Dan sesi coaching klinik yang pertama kita akan membagi 2, di mana nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sudah mendaftar di sesi coaching klinik untuk vokal ataupun WL singer dan juga keyboard, boleh bangkit berdiri dulu. Karena kita akan pindah ke lantai 1 untuk mengikuti sesi coaching klinik dengan narasumber. Dan nanti untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang mengambil coaching klinik untuk bass, drum dan juga gitar akan tetap di ruangan ini bersama-sama dengan Saudari Happy. Untuk itu untuk Bapak Ibu yang ada di lantai 2 saat ini silakan untuk turun ke lantai 1 untuk sesi coaching klinik vokal dan juga keyboard.